Framing serangan ke Mualim ya, Kemudian figur personal ya figur benar. personal ya. Karena kalau saya lihat ya secara jujur sebagai apa ya, sebagai penulis, sebagai intelektual, saya memang melihat dokumen keduanya ini, dokumen visi misi program keduanya, memang dokumen Mualim ini jauh lebih bagus. Misalnya ya, coba saya buktikan satu aja Pak Mesri. Di visi aja, coba kita bandingkan visi, jangan bandingkan yang lain-lainnya dulu. Visi aja. Mu'alim itu kan mengakomodir sebuah visi yang di dalamnya itu jelas agenda-agenda yang terhubung dengan siapa gitu. Ini coba saya jelaskan ke Pak Masri. Mungkin teman-teman lain juga bisa dengar. Aceh Islami, satu. Maju, dua. Tiga, bermartabat. Empat, berkelanjutan. Ini bukan sebuah istilah yang biasa Pak Masri. Nah, kalau kita nggak tahu di belakang ini, di belakang istilah ini, kenapa tiba-tiba muncul ini dalam visi Mualim, itu kelihatannya ya seperti norma normatif saja gitu kan. Terus Umbus bilang Aceh sejahtera, berkeadilan, beridentitas. Lalu apa bedanya gitu. Nah, itu kalau kita nggak men-tracking sebenarnya realitas apa yang ada di belakang narasi ini gitu Pak Mesri. Coba kita lihat ya. Aceh Islami ini agenda siapa? Terhubung dengan siapa ketika Mualim ngomong Aceh Islami? Terhubung dengan agenda ulama, agenda santri, agenda sebagian akademisi kita di kampus-kampus kita, agenda masyarakat kita yang religius. Jadi jelas siapa yang berkepentingan dengan agenda ini gitu loh Pak Masri. Aceh Islam ini. Gitu ya. Ada kelompoknya, ada komunitasnya gitu. Yang memang menjadikan Aceh Islam ini sebagai agenda bersama. Lalu Aceh Maju. Aceh Maju ini terhubung dengan kekuatan nasional. Dengan pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi supaya sinkron, sinergis antara pembangunan Aceh dengan agenda-agenda nasional gitu loh. Kan kita nggak mungkin memisahkan diri dari agenda pemerintah nasional. Jadi maju di sini dipilih sebagai narasi yang sengaja, bukan asal-asalan, yang terhubung dengan agenda-agenda pemerintah nasional. Lalu Aceh bermartabat, ini terhubung dengan agenda apa? Aceh bermartabat ini terhubung dengan agenda teman-teman yang sudah lama berjuang, Pak Masri. Jadi baik itu Oh, KPA maupun kelompok-kelompok lain yang memang sudah berjuang sudah berapa 30 tahun yang lalu, mereka berjuang supaya Aceh ini punya harga diri, punya daya daya apa namanya istilah kita bargaining, daya tawar. ya, bargaining Ya, gitu. politik. Itu bargaining politik. Dan siapa yang selalu ngomongin ini sebenarnya ya ex-kombatan, KPA, kelompok aktivis mahasiswa dulu, aktivis 98, semuanya ini agenda Aceh bermartabat. Gitu. Nah, Aceh, kemudian yang kedua berkelanjutan. Berkelanjutan ini isu lingkungan Pak Masri. Jadi supaya pembangunan itu jangan merusak hutan, jangan merusak alam, jangan asal dapat uang semua dirusak gitu. Gunung-gunung mau dihancurin gitu. Nanti banjir, nanti bencana, itu kan nggak berkelanjutan. Sustainability. Berkelanjutan di sini sangat isu lingkungan Pak Masri itu. Nah ini agenda siapa? Ini agenda masyarakat sipil. Kawan-kawan LSM, teman-teman yang bekerja untuk menjaga hutan, masyarakat adat di sini, Pak Masri. Jadi sangat jelas siapa yang dirangkul dari pernyataan visinya Mualim. Jadi tagnya sangat keren menurut saya. Nah, coba bandingkan dengan tag lawan Mualim misalnya. Aceh Sejahtera, ini terhubung dengan siapa? Kan nggak ada kelompoknya. Ya semua orang yang sejahtera, Ya, aneh. ya, ya. Di belakang tag ini nggak ada stakeholdernya, nggak ada orang. Jadi, sejahtera itu pernyataan umum general, Oke, ya kan? di bahasa terminologi ya umum.
Umum. Semua orang juga siapa yang dipilih Semua orang orang juga ingin sebenarnya ingin sejahtera. sejahtera. Dan politik nggak seperti itu. Jadi ketika kita bilang kita berpolitik, kita sedang menjembatani kepentingan-kepentingan, agenda-agenda kelompok-kelompok yang berbeda-beda di dalam pemerintahan. Itu Pemerintahan. konkretnya realitas politik, bukan bermain kata-kata. Nah, tag visinya Om Bus ini kan apa semacam seni sastra cantik di kata-kata, nggak terhubung dengan siapa-siapa karena Kalau terlalu umum. kalau Mas Ri bilang bahasa-bahasa langit bentuk bahasa Apa? tinggi, bahasa langit bentuk bahasa tinggi ya. Ya, bahasa langit. Sejahtera, berkeadilan, apalagi beridentitas. Ini kan nggak terhubung, nggak jelas, nggak bisa dianalisis. Ini sebenarnya siapa yang lagi dibela, nah, gitu. Kalau tadi kan Mualim kan jelas ya. Ketika dia bilang Aceh Islami, dia sedang memajukan agenda ulama, agenda daya, agenda santri, gitu. Sangat jelas, gitu. Lagi yo juga bicara oh kemah we balik muali mendung ta. Apa? Kau lagi yo bang juru bicara oh kemah we balik muali mendung mah. Ya betul, Pak Masri. Nah, apa namanya? Ini betul. Saya buat analisis serius soal ini. Nah, kemudian ketika apa namanya gagasan-gagasan Mualim jauh lebih jelas, jauh lebih konkret, maka kemudian kelompok lawannya nggak tahu mau kritik gagasannya nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Kritiklah personalnya. Personal. Akhirnya seranglah personal. Nah, personal ini kan ada nama cacat nalarnya kan, yang disebut dengan argumentum ad hominem. Iya, Argumentum ad hominem adalah kamu menyerang orangnya, bukan gagasannya. gagasannya. Dan itu Ad hominem. sebenarnya kelompok sebelah itu bermain dengan cacat nalar semua itu falasi-falasi. Harusnya generasi Z itu memang menjauh dari mereka.